Militer Rusia kembali memecahkan rekor, dan ini adalah jenis rekor yang sebenarnya tidak ingin dipecahkan oleh Rusia. Sekali lagi, serangan musim semi yang dibanggakan Putin terhadap Ukraina berjalan sangat buruk, dengan korban tewas melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi. Putin telah meraih sesuatu yang sulit dipercaya. Dia memang sedang menang, tapi dia unggul dalam urusan kalah. Kami tidak bermaksud terdengar seperti mengulang-ulang soal rekor yang terus dipecahkan, tapi semuanya terasa sangat konyol bagi Rusia sekarang. Mari kita mulai dengan jumlah korban. Selama 4 bulan pertama tahun 2026, Rusia berhasil mengorbankan 130.000 tentaranya yang tewas atau terluka menurut statistik dari Kementerian Pertahanan Rusia, laporan media United 24. Itu rekor tersendiri. Rusia mengakui taktik penggiling daging mereka menyebabkan korban sebanyak ini sangat gila. Yang lebih mengejutkan, informasi ini berasal dari Rusia, bukan Ukraina, sehingga kemungkinan angkanya sudah dimanipulasi. Angka aslinya mungkin lebih tinggi. 2 bulan musim semi tahun ini juga mencatat rekor suram bagi Rusia, karena lebih dari 70.000 tentara yang mereka kehilangan terjadi selama bulan Maret dan April. Pada bulan Maret, Rusia kehilangan 35.351 tentaranya karena tewas atau terluka, dan bulan April menyusul dengan 35.203. Seandainya April punya 1 hari tambahan seperti Maret, dan kemungkinan besar Ukraina akan memecahkan rekor yang mereka buat sebulan sebelumnya. Dan jika laju ini terus berlanjut, Rusia diperkirakan akan kehilangan lebih dari 100.000 tentaranya hanya dalam 3 bulan pertama musim semi. Bisakah keadaan menjadi lebih buruk bagi Putin? Ya, Anda akan segera tahu caranya. Mari kita fokus pada korban untuk sesaat. Istilah korban dalam perang mengacu pada semua tentara yang hilang dari kekuatan tempur suatu negara. Ini mencakup tentara tewas, terluka parah hingga keluar dari medan perang, serta yang menyerah atau hilang. Biasanya, jumlah korban lebih dipengaruhi oleh yang terluka daripada yang tewas. Sebagai contoh, Belfer Center mengatakan bahwa kombinasi kemajuan medis modern dan taktik perang yang lebih cerdas biasanya membuat Amerika Serikat memiliki rasio terluka dibanding tewas dalam perang antara 10 terluka untuk 1 tewas hingga 17 terluka untuk 1 tewas. Tapi untuk Rusia, bisa dibilang mereka memecahkan rekor lagi dengan membalikan pemahaman kita tentang rasio terluka dibanding tewas di zaman modern. Dalam sebuah artikel pada 11 Maret, Kyiv Independent melaporkan bahwa intelijen Ukraina menemukan bahwa perkiraan internal Rusia untuk jumlah korban mereka saat itu adalah 1,315 juta. Itu kurang lebih sejalan dengan jumlah tentara yang dilaporkan Ukraina sebagai korban pada waktu yang hampir bersamaan. Tapi hal yang benar-benar menarik perhatian dari angka-angka ini diungkapkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Telah tercatat perubahan dalam rasio tewas terhadap luka-luka di antara pasukan Rusia dari 100% kerugian, 62% tewas, dan 38% terluka, ungkap Zelensky. Jadi mari kita luruskan. AS mencatat rasio terluka terhadap tewas sebesar 10 orang terluka untuk setiap 1 orang tewas di saat terburuknya. Putin seolah berkata, lihat saja, lalu menciptakan mesin pembantai hingga Rusia hampir memiliki 1 orang terluka untuk setiap 2 orang tewas. Perubahan ini tidak diinginkan siapapun di Rusia karena menunjukkan militer Putin kehilangan lebih banyak tentara secara langsung daripada yang terluka dan masih bisa pulih. Hal itu akan menciptakan kekosongan di militer Rusia dengan sendirinya. Dan ada masalah besar lain serta rekor yang dipecahkan yang berada di balik masalah besar ini. Namun sebelum membahas rekor itu, ada satu lagi. Perolehan wilayah Rusia di Donetsk didapat dengan harga lebih mahal dari sebelumnya. Donetsk harus dikuasai Rusia untuk mengklaim Donbas, wilayah yang lama diminta Putin dari Ukraina demi kesepakatan damai. Juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, bahkan baru-baru ini pada 13 Mei mengatakan bahwa Ukraina harus menarik pasukannya dari Donbas untuk membuka jalan menuju pembicaraan damai. Namun maksud Peskov sebenarnya adalah tolong pergi dan berhenti membunuh tentara kami dalam jumlah yang memecahkan rekor. United 24 Media melaporkan Rusia kini mengorbankan lebih banyak tentara untuk wilayah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Militer Rusia hanya merebut 53 km persegi di Donetsk selama bulan April. Kemajuan itu didapat dengan mengorbankan 25.000 tentara Rusia, sehingga Rusia kehilangan 470 tentara untuk setiap kilometer persegi wilayah Donetsk yang mereka dapatkan. Itu adalah jumlah yang mengerikan. Kita punya 2 perhitungan matematika yang menunjukkan buruknya situasi ini. Bagaimana ini dibandingkan dengan kemajuan Rusia tahun lalu?
Menurut Moscow Times, Rusia berhasil membuat kemajuan terbesar dalam 1 tahun selama perang sejauh ini, merebut total 5.600 km persegi wilayah dari Ukraina. Itu tidak sehebat istilah kemajuan terbesar dalam setahun. Tapi itu masih hanya sekitar 0,94% dari wilayah Ukraina. Tetap saja, jika kita mengambil angka itu apa adanya, bersama dengan laporan National Interest yang menyebutkan bahwa Rusia telah kehilangan sekitar 415.000 tentara karena tewas, terluka, atau tertangkap pada tahun 2025, maka kita mendapatkan rasio menarik antara tentara yang hilang dengan wilayah yang diperoleh. Pada tahun 2025, Rusia merebut wilayah dengan tingkat 74,1 korban per kilometer persegi. Tentu saja, angka-angka ini tidak hanya berfokus pada Donetsk saja. Namun tetap saja, Rusia kehilangan lebih dari 6 kali lipat tentara untuk setiap kilometer persegi yang direbut di Donetsk dibandingkan dengan jumlah yang hilang untuk merebut wilayah yang sama pada tahun 2025. Itu rekor baru bagi Putin, dan situasinya makin parah jika melihat sisa wilayah Donetsk yang bisa direbut Rusia. Dalam laporan tanggal 8 April, ketika Rusia hanya kehilangan 316 tentara per kilometer persegi wilayah Donetsk yang mereka rebut, media United 24 mengatakan bahwa masih ada sekitar 6.000 hingga 7.000 mil persegi wilayah Donetsk yang masih berada di tangan Ukraina. Mari kita masukkan jumlah korban terbaru per kilometer persegi ke data itu. Pada perkiraan terendah, Rusia bisa kehilangan 2,82 juta tentaranya untuk merebut sisa wilayah Donetsk. Namun pada perkiraan tertinggi, jumlahnya melonjak menjadi 3,29 juta. Putin akan memecahkan rekor lagi karena harus mengorbankan 2 hingga hampir 3 kali lipat tentara Rusia yang hilang sejauh ini demi merebut sisa wilayah Donetsk. Ada yang sangat salah bagi Rusia dan situasi makin buruk bagi Putin saat kita mulai melihat perekrutan tentara Rusia. Selama lebih dari 4 tahun, invasi Putin bertahan karena Rusia selalu berhasil menggantikan tentara yang telah mereka kehilangan di Ukraina. Namun semuanya berubah karena untuk pertama kalinya sejak invasi Putin, Rusia tak lagi mampu merekrut sukarelawan sesuai kebutuhan untuk mengirim pasukan ke medan perang. Beberapa sumber telah mengatakan hal yang sama, dimulai dari Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia sendiri, Dmitry Medvedev. Salah satu corong Putin lainnya mengatakan pada Maret bahwa Rusia merekrut 27.000 orang ke militer tiap bulan. Ini bulan Maret yang sama saat Ukraina mencatat lebih dari 35.000 korban di pihak Rusia. Jadi kekurangannya jelas. Analis militer Yanis Kluger di kolom Russianomics menyatakan Rusia kekurangan sekitar 20% dibanding tingkat perekrutan yang berhasil dicapai pada tahun 2025. Karena angka tersebut telah turun dari antara 1.000 hingga 1.200 orang bodoh yang direkrut ke militer Putin per hari menjadi 800 hingga 1.000. Zelensky juga menyatakan Rusia merekrut 80.000 tentara dalam 3 bulan pertama 2026. Sekitar 9.000 lebih sedikit dari jumlah korban yang mereka alami di periode yang sama. Semua angka tersebut kurang lebih sejalan. Dan menurut media United 24, semua ini berarti bahwa Rusia sekarang berada dalam posisi di mana mereka menghadapi defisit perekrutan bulanan yang cukup besar, yaitu sekitar 10 hingga 15%. Tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan Rusia untuk membalikkan keadaan ini. Rekor lebih banyak dipecahkan di wilayah Rusia, tempat Putin merekrut karena lonjakan besar bonus sekali bayar saat mendaftar. Spiegel International melaporkan di beberapa wilayah Saint Petersburg, bonus satu kali itu telah naik setinggi $58.500. Kamar Dagang Belgia Luxembourg di Rusia mengatakan bahwa rata-rata gaji di Rusia sekitar $1.290. Jadi itu berarti Rusia mengeluarkan bonus penandatanganan yang lebih dari 3,7 kali jumlah yang diterima rata-rata orang Rusia dalam setahun. Namun itu masih belum berhasil. Perekrutan dilakukan karena korban meningkat dan rasio terluka terhadap tewas membuat Rusia tak bisa hanya mengirim tentara yang pernah terluka ke garis depan untuk menutupi kekurangan. Terlalu banyak dari mereka tewas di ladang dan kota Ukraina. Dan Ukraina ingin membuat semuanya jauh lebih buruk bagi Rusia. Kita sudah membahas tujuan Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, yaitu menargetkan 50.000 korban Rusia per bulan. Ukraina belum mencapainya, masih harus menambah sekitar 15.000 korban per bulan. Serangan musim semi sedang berlangsung, dan dengan cuaca Ukraina membaik, kemungkinan serangan Rusia akan makin besar. Itu rekor yang diinginkan Putin. Namun jika Ukraina telah menunjukkan sesuatu kepada kita selama beberapa bulan pertama tahun 2026 itu, adalah bahwa pertahanannya mampu menimbulkan korban dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Semakin banyak serangan Rusia, semakin banyak rekor yang tak ingin Putin lihat dipecahkan. Jika Ukraina bisa mencapai target 50.000 milik Fedorov, kampanye pengurasan Putin akan mustahil dipertahankan tanpa memaksa Presiden Rusia mengambil langkah drastis seperti mobilisasi. Rekor-rekor terus saja tumbang bagi Putin. Rasanya kita perlu menghubungi Guinness untuk membuat buku rekor tentang kegagalan besar Rusia di Ukraina. Tahun 2026 sejauh ini menjadi bencana bagi Rusia. Musim semi terutama sangat buruk. Dan sebentar lagi kami akan mengungkap seberapa buruk musim semi bagi Rusia, serta dua alasan utama mengapa rencana Putin untuk tahun 2026 runtuh begitu kacau. Tapi sebelum itu, kami ingin mengingatkan Anda bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak konten menarik lainnya, jadi tekan tombol subscribe jika Anda merasa channel ini bermanfaat. Jadi apa arti sebenarnya musim semi Rusia yang buruk ini bagi Putin? Rekor buruk itu sudah cukup mempermalukannya secara global. Namun yang dia awasi sekarang adalah masa terburuk Rusia di Ukraina sejak 2023. Dan ini makin buruk karena terjadi setelah 2025 saat Rusia mulai unggul perlahan. Ingat, tahun 2023 juga menjadi tahun Ukraina melancarkan serangan balasan ke Rusia. Meski serangan balasan gagal capai tujuan operasional Ukraina, serangan ini tetap memberi Ukraina pertambahan wilayah bersih selama 1 atau 2 bulan. Jika serangan balasan itu tidak pernah terjadi, beberapa bulan pertama tahun 2026 secara resmi akan menjadi yang terburuk yang pernah dialami Rusia selama seluruh invasinya. Mari kita bahas wilayah. Ukraina memperburuk keadaan Rusia lewat serangan balasan di selatan untuk menggagalkan rencana Putin di Donetsk. Serangan balasan telah menghilangkan zona penyangga yang ingin digunakan Rusia untuk melindungi pasukan Putin yang kini tampaknya lebih tepat disebut tersendat-sendat daripada mengamuk. Pasukan Rusia yang kesulitan di Donetsk seharusnya dilindungi zona penyangga yang kini sudah hilang. Ukraina kini dapat mengirim pasukan lebih jauh ke utara, memaksa Rusia mengalihkan sumber daya dan tentaranya menghadapi serangan yang tak diduga Putin. Serangan itu membuat Ukraina merebut lebih dari 400 km persegi hingga 10 Maret menurut United 24. Memasuki April, serangan berlanjut sementara Rusia melambat. Ini membuat Ukraina meraih pertambahan wilayah bersih pertama atas Rusia sejak serangan balasan 2023 atau Agustus 2024. Jika kita menghitung serbuan balasan lintas perbatasan ke Kursk pada Agustus 2024, namun ini rekor lain yang pecah di 2026 dan tak ingin dilihat Putin karena Ukraina akhirnya unggul 111 km persegi pada akhir bulan. Kita masih menunggu untuk melihat apakah Ukraina bisa melanjutkan momentum luar biasa ini di bulan Mei. Jika Rusia tetap lambat, hanya merebut 53 km persegi per bulan di Donetsk, kami menjagokan Ukraina. Untuk menekan Putin saat terpuruk, penilaian 10 Mei oleh Institute for the Study of War menyatakan Rusia gagal meraih kemajuan operasional signifikan di medan perang selama setahun terakhir. Perebutan Krovsk yang dulu dianggap pukulan mematikan bagi Ukraina, kini tak lagi berarti karena Rusia terlalu lama merebut kota itu, memungkinkan Ukraina menyesuaikan logistik dan mengubah sabuk pertahanan Donetsk jadi perangkap maut seperti sekarang. Putin seharusnya menggaruk-garuk kepalanya dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Bahkan jika dia tidak melakukannya, jawabannya sudah ada di depan matanya. Semua ini tentang drone dalam skala besar. Drone FPV adalah pembawa kematian utama bagi tentara Rusia. Media United 24 mengatakan bahwa sekarang mereka bertanggung jawab atas sekitar 90% kerugian Rusia di garis depan dan bahwa Ukraina benar-benar telah memenuhi zona mematikan yang sudah ada di depan dan belakang garis depan dengan drone-drone ini. Ukraina telah merencanakan semua itu jauh-jauh hari. Pada awal tahun 2026, Euromaidan Press melaporkan bahwa Ukraina berencana membangun sekitar 7 juta drone sepanjang tahun tersebut. Hei, coba lihat itu, rekor lagi. Tapi kali ini rekor yang positif. Ini juga rekor milik Ukraina yang akan membuat Putin semakin malu. Meski drone FPV Ukraina penting untuk serangan terhadap Rusia, drone jarak menengah yang dikembangkan Ukraina kini jadi bintang yang perannya makin besar meski jarang dibahas. Drone ini memberi Ukraina kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki secara terbatas selama beberapa tahun perang dengan Rusia. Mampu menyerang wilayah belakang dekat pasukan Rusia kapan saja diinginkan. Konsep itu sebenarnya bukan hal baru bagi Ukraina, meskipun serangan-serangannya di wilayah pendudukan sebelumnya banyak menggunakan sistem buatan barat seperti sistem peluncur roket ganda HIMARS serta serangan udara dari jet tempur yang menembakkan bom dan rudal berpemandu ke sasaran di belakang garis depan.
Masuknya drone jarak menengah generasi baru jadi pembeda besar bagi Ukraina karena memungkinkan penghancuran simpul logistik Rusia, pos komando, dan infrastruktur pendukung pasukan Putin di garis depan. Perhitungannya sederhana, Rusia tanpa dukungan belakang berarti korban di garis depan mencapai rekor tertinggi. Perbedaan besar yang diberikan oleh drone jarak menengah Ukraina adalah mereka memungkinkan Ukraina untuk menyerang Rusia secara hemat biaya pada jarak antara 20 hingga 200 km di luar garis depan. Drone FPV tidak mampu menjangkau sejauh itu, sehingga drone jarak jauh yang lebih mahal lebih cocok untuk menyerang target di Rusia. Zelensky menyadari peran penting serangan jarak menengah ini. Dia sudah menyebutnya sebagai prioritas utama bagi Ukraina, dan prioritas tersebut telah menghasilkan pemecahan rekor lagi. Pada bulan April, Ukraina menggandakan jumlah serangan seperti ini dibandingkan dengan bulan Maret, dan melipat gandakannya 4 kali lipat dibandingkan bulan Februari, ungkap Zelensky pada 5 Mei. Ada peningkatan yang jelas dari jenis kampanye baru yang sedang berlangsung di sini, jadi bersiaplah untuk melihat lebih banyak rekor serangan jarak menengah yang akan dipecahkan pada bulan Mei. Semua ini menunjukkan perbandingan nyata dari keberhasilan yang memecahkan rekor. Rekor Ukraina semuanya positif. Korban Rusia mencapai level tertinggi, wilayah yang direbut bertambah, dan serangan jarak menengah makin sering, menandakan mesin perang semakin kuat. Namun, tak satu pun rekor Rusia yang menguntungkan Putin. Rusia kehilangan tentara dalam jumlah rekor, perekrutan berada di titik terendah yang pernah tercatat, dan gagal meraih hasil lewat serangan musim semi. Putin paling jago kalau soal kalah. Ia sudah melakukannya sejak awal perang, tapi sekarang data menunjukkan militer Rusia benar-benar menurun drastis. Semua ini sangat memalukan bagi seorang pemimpin Rusia yang menganggap dirinya sebagai salah satu ahli strategi militer hebat. Tapi kita baru saja membahas sebagian dari besarnya kemunduran memalukan yang dialami Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Masih banyak lagi yang bisa dipelajari, dan sekarang sudah sampai pada titik di mana sulit untuk melihat betapa parahnya kegagalan Rusia. Tapi kamu tetap harus menontonnya, dan kamu bisa melakukannya dengan video kami, di mana kami mengupas habis hal-hal memalukan yang dialami Putin pada tahun 2026. Dan jika kamu menikmati video ini, pastikan kamu berlangganan The Military Show, agar kamu bisa melihat lebih banyak liputan kami tentang kemunduran Rusia di tahun 2026. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.